Ya, nggak jelas lu. Ntar di-cut ini tolong. Oke. Kembali lagi bersama kami di Ma Podcast, di mana channel ini akan mengedukasi kalian tentang apa sih fakultas-fakultas yang ada di universitas-universitas di Indonesia ini. Ya, sekarang kita kedatangan bintang tamu dari Universitas Pembangunan Jaya ya. Dengan siapa langsung aja kenalin. Dengan nama saya Nurusan Alfiansyah. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Jaya angkatan 2018. Fakultas Teknologi dan Desain, program studi Teknik Sipil. Teknik sipil. Teknik Sipil. Itu fakultasnya apa tadi? Fakultasnya namanya Teknologi dan Desain. Teknologi dan Desain. Iya. Itu kayaknya beda-beda kan, setahu gua sih kampus lain yang teknik sipil, Iya. fakultasnya nggak itu sih. Itu perbedaannya apa sih? Teknik sipil biasanya. Iya, biasanya kan teknik sipil ada dari teknik. Soalnya kalau di UPJ sendiri sih tekniknya cuma satu. Itu aja. Oh. Sipil doang. Oh, sipil aja jadi. Jadi satu fakultas itu dong. Satu teknik doang. Tadinya ada teknik informatika, cuman gua nggak tahu kenapa nama tekniknya dihapus jadi informatika doang. Jadi sekarang teknik di Universitas Pembangunan Jaya cuma satu, sipil doang. Oh, jadi tadi informatika tadi udah dipindah fakultas lain. Tetap masih satu fakultas, cuman hapus sama. Udah nggak Oh, masuk di nggak tekniknya. Nah, Mungkin di MIPA kan biasa itu. Nah, Nah ya, kalau untuk di UPJ sendiri itu ada berapa fakultas total? kita karena kampus baru cuman 2 fakultas doang. Kita Masih kan 2 fakultas doang. Kita kan UPJ itu berdiri dari tahun 2011. Oh, masih baru banget berarti ya. Istilahnya masih baru ya. Di Bintaro sini kan? Tadinya di Emerald dia. Oh, di Emerald. Di ruko-ruko Emerald 2011. Pas di 2014-2015 baru pindah ke gedung baru. Tahu banget nih sejarah UPJ. Kita ceritain semua. Yang bangun dari ya, bangun bawah, UPJ. dari punya modal gitu. Iya. Tahu, coba ceritain dulu deh. Dari anak bapaan sih. Ya paling yang gue tahu sih itu sih. Iya. Nah, UPJ sendiri itu ada yang di Emerald tadi masih atau enggak? Udah enggak. Udah enggak. Jadi ada. pindah ke Gedung baru sekarang. Oh, kirain Semua pindah ke pindah ruko ke sebelahnya gedung gitu. Iya. Dari waktu Pindah ruko doang gitu. Mahasiswanya banyak soalnya. Kalau untuk jurusan apa? Tadi apa namanya? Desain dan Teknologi dan Desain. Teknologi dan Desain itu ada program studi lain selain teknik sipil itu udah nggak ada lagi berarti. Emang cuma satu teknik sipil aja. Iya, teknik sipil tuh. Nah, untuk angkatannya itu ada berapa total angkatan? Sampai sekarang ya? Hmm. Sampai sekarang ya dari 2011 udah berapa angkatan itu? 11, 12, 13, 14, 15. 11 tambah 9 deh, 9 gitu aja. Gue beres aja. Nah, itu berarti banyak dari awal ya nih teknik sipil ini Iya. nggak baru gitu. Iya. Ya, dari awal dari 2011. Oh iya, dari awal. Iya, emang Pembangunan. terkenalnya kan Nah. bikin BP Bintaro Plaza yang ada yang tahu. Soalnya deket ya. Iya. Soalnya deket. Bikin aneh-aneh lah. Bikin aneh-aneh. Bikin aneh-aneh. BP itu bisa dikatakan mall tapi bisa dikatakan itu pasar lah gitu. Kalau gue bilang ITS sih. ITC, CBD itu gabung tuh di BP tuh. Gue nggak ngerti tuh konsepnya apa. Ya kalau dilihat sih juga, lu kalau ngeliat lambang UPJ, Nah, iya. itu logonya mirip sama Ramayana. Kalau lu lihat itu lambang UPJ. Nah, ini lu lihat. Kayak Ramayana ini kalau lihat. Kadang kalau udah malam lampu mati dah Ramayana udah tutup, ya udah balik dah. Ramayana udah tutup gitu. Ya akhirnya doang. Oh ya nih, Mon, kan buat apa? Orang-orang kan pengen tahu tuh kalau di apa teknik sipil tuh yang dipelajarin tuh apa aja gitu mata kuliahnya. Yang masih awam banget itu tentang apa? Tentang teknik sipil yang mungkin mau masuk tuh apa aja pelajarannya gitu dalam. Dari semester 1 gitu sampai sekarang semester 12. Ya, DO dong dia. banyak banget gue. Gue 4 tahun cukup lah, udah lah. Paling lama berarti lah. Ya paling ada sih kita di UPJ ini ada namanya pengantar ilmu teknik sipil. Jadi buat ya yang mahasiswa baru ya nggak usah takut. Kita di sini ada ilmu pengantar juga buat yang dasar-dasar. Terus di sini kita lebih penekanan di fisika sih. Jadi kita hitung-hitungannya di fisika itu lebih ditekanin lagi. Tuh mata kuliah paling pusing mulai sejagat raya tuh. Tapi lu emang dari SMA suka fisika? Enggak. Alasannya Kipa atau gimana sih masuk jadi teknik masuk teknik sipil gitu? Di UPJ itu, di UPJ sendiri. Wajib Kalau anak di IPA atau UPJ enggak wajib IPA karena kan ya swasta lah. Nah, Berarti bisa UPS ya? Anak Temen PAUD gua bisa dari, juga. Dari mesin lah ya. Dari mesin. Ada. STM mesin. STM mesin Oh, bisa. STM. Jadi dari SMK juga bisa gitu. Iya, macem-macem lah. Iya. Nah, waktu lu masuk ke teknik mesin apa? Sipil. Sipil sendiri tadi itu tuh
Lu masuk tuh lewat apa jalur pendaftaran atau ada jalur lain di UPJ sendiri? Jalurnya apa aja gitu. Atau jalur persaudaraan gitu? jalur hari ini jalur 2. Iya. Jalur apa tuh? Gua kemarin itu pakai nilai rapot. Pakai nilai rapot paling kemarin tuh ditanya harus rata-ratanya 8. Rata-ratanya 8. Ya udah dapat potongan lah sedikit lumayan, sisanya buat beli rokok kan lumayan. itu apa namanya kan dari jalur rapdah. Nah itu. Jadi jalur rapot. Itu jalur beasiswa dong berarti ya? Biasanya sih enggak ya? Potongan bayaran aja kayak potongan uang gedung gitu. Itu ada jalur lain nggak selain jalur rapot tadi? Ada. Apa ya tes beasiswa tulis. Beasiswa ya Tes katanya. tertulis. Oh tuh beasiswa tadi itu masuknya di tes tertulis. Kalau boleh tahu potongannya apa sih di itu tadi yang jalur rapot? Potongannya itu dia ada yang nggak bayar uang gedung. Kan lumayan uang gedung tuh kemarin sekitar 14 juta. Lumayan beli motor baru gua, ya kan? Iya. Pada bayar uang gedung-gedung yang kagak gua pakai sekarang. Iya. Kan? Oh benar. Oh kita nggak dilanjutin. Malah pada di aja nggak kalau mau urusan bayaran gua. Pusing malah. Oh ya, kalau buat di UPJ sendiri tuh berapa kira-kira estimasinya lah buat masuk ke UPJ tuh uang satu semester atau uang pendaftaran awal lah berapa kira-kira? Kalau di UPJ itu tergantung jurusan. Kalau jurusan Ya, lu sendiri jurusan beda-beda. Kalau di ke sipil sendiri kita kena 10 juta lah. Itu termasuk apa tuh? Range-nya di sana termasuk medium kah atau yang paling tinggi kah atau yang paling rendah kah yang 10 juta? Semua. Oh, semua rata sama 10. semuanya. Enggak, kalau misalnya ya standar ya 10 juta lah. Semua itu. Kalau misalnya kadang ya ada yang beasiswa kayak apa ya? Bayar ada potongan lah sedikit gitu. Cuman itu gua kurang paham, kalau gua yang biasa gitu. Oh, yang sama ya kayak yang lain ya berarti. Iya. Jadi yang beasiswa tadi ya potongan dari 10 juta itu juga gitu. Ada yang bayar cuman setengahnya man gitu. Cuman gua masih kurang paham. 10 juta tuh udah sama uang gedung dan Kalau uang uang satu semester. gedung, itu uang 1 semester doang. Satu semester? 1 semester. Wow. 10 juta. Makanya bapak gua bontang-panting. Anaknya belangsak. Kalau uang gedung sendiri kena berapa kira-kira? Uang gedung 14 juta sih. Cuman nggak tahu kenapa ya, gua nggak tahu sih. Pas di angkatan gua bayar SPP-nya itu naik 500.000 dari angkatan sebelumnya. Jadi Sama ya kayak Atar juga. Pasti setiap Iya. tahun ya, setiap tahun ya Setiap tahun naik. Setiap tahun naik. 500.000. Jadi pas kemarin angkatan 2017 itu bayar SPP 3.500.000. Pas angkatan 18 masuk kena 4 juta. Itu SPP itu jadi sepaket sama yang semester tadi atau gimana? Kalau di UPJ SPP itu biasanya berduluan sih dia. Ya sepaket sih tiap ini. Terus tergantung, kalau SKS kan tergantung lu mau ngambil berapa SKS. Iya. Bebas. Lu tuh jadi sistem SKS-nya itu apa namanya? Belum paket dong, berarti rebutan ngambil-ngambil. Iya, terus Oh, juga belum. tergantung sama nilai IPK lu. IPK Oh. lu kecil lu nggak bisa ngambil SKS banyak. Jadi itu maksudnya bedanya SKS paket sama nggak paket tuh, kalau paket tuh udah disatuin sama kampus ya, sama kampus tuh jadi benar-benar. satu gitu. Iya. Kalau SKS ngambil tuh berarti lu rebutan sama Rebutan. anak yang lain buat Dosen ngambil. segala macam. Iya, rebutan dosen, milih-milih lah, repot lah ya. Iya, rebutan lu berantem sama temen. Lu gantian gua dulu biasanya. Kalau dosen yang nggak enak ya udah ya, Iya. dapetnya terakhir nggak enak mau gimana? Di UPJ sipil dosennya enak semua. Jamin. Ini Nyaman kan kuliah. selama COVID itu kesibukannya apa aja? Sekarang nih kuliah kan jarang gitu kan. Nggak jarang sih masih maksudnya, tapi Kuliah. ya di Online. standing gitu, online gitu. Iya. Ada nggak sih kesibukan lain? Sekarang tuh gue punya kesibukan, alhamdulillah gue menjadi satgas COVID-19. Satgas COVID. Ya, gue jadi satgas COVID. Jadi awal mulanya itu dulu pas awal-awal bener-bener PSBB. PSBB kan itu semua perumahan di lockdown. Iya. Lockdown. Nah, gue tiap malam gue melakukan penjagaan di atas komplek rumah gue lah. Di Gua daerah jaga mana pos di Padasari, Pondok Gede. Gue jaga di atas tiap malam ya kan. Terus akhirnya gue ditarik nih, ya kan. Gue punya temen, gue diajak, masuklah gue ke satgas COVID ini, ya kan. Nah dari situlah gue banyak kegiatan segala macem. Kegiatan-kegiatan itu ya antara lain gue kadang ikut PSBB ya kan, sama Satpol PP segala macem. Oh, menertibkan gitu. Menertibkan lah masyarakat. Terus gue sosialisasi ke pasar-pasar. Terus gue melakukan penjagaan di, kalau misalnya ada acara-acara hajatan segala macem, gue menjadi
ya ngecek suhu lah segala macem di tempat pernikahan segala macem lah, terus sama penyemprotan rutin. Penyemprotan rutin. Masih Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi di tempat gua di Wadas itu gua 2 minggu sekali nyemprot disinfektan ya. Satu Wadas itu rutin sampai sekarang masih. Itu modalnya dari pemerintah ada tuh atau Enggak, kita berdiri dari relawan, kita ngeluarin modal sendiri. dari warga berarti ya? Dari Warga. Yang sekarang masih dong berarti jadi Satgas Covid. Masih. Masih. Nah, Sekarang masih. dari awal jadi Satgas Covid sampai sekarang itu ada perbedaan nggak sih, kayak sekarang lebih enakan gitu atau gimana? Atau sama aja lebih parah? Sama aja sih, nggak ada bedanya, tetap aja kita ya gimana ya, malah ya kalau lebih parah sih bilang lebih parah karena kan ya korban semakin banyak lah yang terdampak dari COVID-19 ini. Paling itu sih, misalnya ada warga yang terdampak nih, tetangga gua apa gimana ya kan, nah disitulah gua membantu. Gua ini masuknya non medis ya, gua ini relawan non medis, jadi gua kayak ya udah gua turunnya tuh di lapangan gitu, bagian lapangan lah gue ya kan, bukan bagian-bagian yang ngobatin dia segala macam, ngasih obat kagak lah tuh. Kayak misal yang terdampak ini dibawa ke Wisma Atlet, ya kan dibawa. Intervensi. Terus di situ udah bagian gue nyemprot rumah dia segala macem kayak gitu. Terus kan misal ada keluarganya dia nih, bapak ibunya di rumah, nah nanti gue yang ngebantu ngasih sembako ke dia. Dan itu langsung di karantina juga ya? Iya, jatuhnya relawan pendukung lah. Tapi pernah gak sih lu kepikiran Mon, kalau waktu lu diajak teman-teman lu nih, lu pernah gak sih kepikiran kayak gue nggak mau deh, gue ngeri gitu mau ikut ke bagian ini, atau emang lu pemikiran lu pengen ya udah gue pengen bantu gitu, pengen terjun langsung? Kalau gue sih, bapak gue pernah ngajarin selagi itu baik buat diri sendiri dan orang lain, kenapa enggak? Itu sih kalau gue. Jadi makanya ya selagi itu baik buat gue dan orang lain, itu positif, ya gue ikutin terus. Biarpun itu sekecil apa ya, Iya. selagi itu baik ya lanjutin aja ya. Lagi kita bisa juga. Nah, Iya. kalau umur nggak ada yang tahu, apalagi kita nolong orang. Nah, benar sih. Paling itu sih. Iya, tadi masih lanjutan mungkin ya. Gini aja deh, sebelum Covid kan, setelah Covid ini kan kesibukannya Satgas tadi gitu. Sebelum Covid emang kesibukannya apa gitu? Apa nyebarin Covid? Jadi Covid datang gara-gara gue ya. Ada gitu ya. Gara-gara gue, terus gue ngambil kerjaan di situ. Jahat gue. Iya, pas lagi offline gitu, kesibukannya apa selain kampus gitu? Nggak ada sih. Iya, gue lebih apa ya? Kalau sebelum Covid tuh gue himpunan di kampus. Alhamdulillah gue aktif juga. Yang ikut-ikut apa sih, ngebantu acara-acara di kampus aja, sama ngebantuin prodi lah segala macam. Nah, itu apa sih himpunan? Ada BEM-nya juga nggak? Ya, BEM. Ya ada BEM nggak di fakultas lu itu sendiri kan? Nggak ada. Kita karena kampus baru cuman ada BEM Univ. BEM Univ. BEM Univ doang. Berarti ya fakultasnya itu ya himpunan. Himpunan aja. Himpunan. Oh, nih mungkin yang belum tahu nih buat adik-adik tentang apa sih bedanya BEM, bedanya himpunan apa. Jadi himpunan itu sesuai fakultasnya, sesuai jurusannya. Jadi kayak tadi beliau di sini sebagai himpunan dari Teknik Sipil. Nah, kalau universitas itu BEM Universitas itu lebih seperti organisasi secara besar gitu loh, kayak OSIS. Jatuhnya Jadi OSIS. bukan cuman per jurusan tapi seluruh jurusan yang ikut gitu. Iya. Itu sih bedanya. Tapi balik lagi ke univ masing-masing ya. Iya. Ada yang fakultasnya juga punya BEM dan univnya punya BEM. Jadi ada gitu. Oke, kita balik lagi mungkin ya ke jurusannya ya, ke teknik sipilnya tuh. Kan mungkin banyak yang belum tahu kan, kayak berpikir sebelah mata lah, ada yang sebelah mata, mungkin ada yang berpikir teknik sipil tuh wah, ada yang berpikir kayak teknik sipil tuh ngapain nanti kerjanya ya kan, paling jadi kuliah atau gini kan, orang kan masih bawah lah, masih banyak yang abu-abu cetek, gitu. iya masih Masih abu-abu kan. Menurut lu tuh teknik sipil tuh kayak gimana sih menurut bayangan orang tuh? Nggak seperti nggak seperti yang mereka bayangkan gitu. Teknik sipil tuh yang apa ya? Yang membangun infrastruktur di Indonesia. Ya. Ilmu teknik sipil itu adalah ilmu tertua di dunia nomor 2. Nomor Setelah ilmu militer. Yang pertama tuh ilmu tertua di dunia tuh ilmu militer, yang kedua ilmu sipil, ilmu teknik sipil. Paling kalau di sipil tuh ya jadi kontraktor, ya kan, kontraktor yang ngurus, yang ngepalain kuli project, ada PM namanya, project manager. Terus juga sebenarnya kalau di sipil tuh nggak harus di proyek ya sebenarnya.
nggak harus di gedung-gedung segala macam. Buat deteksi sipil kan tadi ada 2 ya. Iya. Ada transport dan satu lagi apa? Struktur Bangunan. Itu kayak gedung-gedung lah jatuhnya ya, gedung-gedung. Lebih besar jatuhnya. Lebih ribet lah. Lebih ribet. Itu perbedaannya apa sih pelajarannya gitu dari yang gedung tadi sama lu tuh yang transportasi? Lebih tepatnya. Ya, hitung-hitungan lebih berat sih kayaknya. Lebih berat hitung-hitungannya. Lu lebih ke jalan raya ya, jalan raya ya, tol. Tol struktur tuh biasanya orang-orang yang apa sih jatuhnya kayak kalau di proyek tuh dia yang suka ngitung-ngitungin segala macem gini. Kalau gua ya gua lebih kayak terjun ke lapangan. Kayak gitu. Yang itu ya, yang apa? Yang moto di pinggir jalan. Moto itu yang Itu ngukur. Ngukur di pinggir jalan, surveyor itu namanya. Itu kayak fotografer tuh. Iya. Di depannya. Surveyor itu. Lu juga gitu tapi. Iya ada kayak gitu juga. Ngitung-ngitung apa sih itu kayak ya ngepasin nama buat yang pancang gitu lah. Apa tuh panjang? Yang tiang pembangunan pondasi. Biar lurus. Nah, biar lurus. Isi. Kayak pondasi cinta gue ke dia. Siapa? Ya, nggak jelas lu. Oke, ntar di-cut ini tolong. Oke. Ya, lanjut aja mungkin kita langsung ke Damar sekarang. Oh iya, tadi kan lu kan tadi udah apa? Transport kan. Biasanya tuh disuruh dosen tuh ngapain aja gitu? Kalau lu kerja lapangan transport gitu. Oh, kalau gue paling ya selama ini ngebantuin paling skripsi senior sih. Skripsi senior? Skripsi senior. Jadi kayak Lanjut. ini kayak gue waktu itu disuruh ke Ciputat, ke halte busway lah, halte Transjakarta yang biru tuh. Ya kan di Ciputat tuh gue berdiri di situ dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Di situ gua ngitungin naik turun penumpang. Dia HP gua. Matiin aja lah, matiin aja. Turun naik turun penumpang. Jadi gua kayak misal nih lihat jadi dibagi titik-titik nih, dibagi kelompok. Temen gua ada yang di titik di halte ini, di halte ini. Jadi kayak dilihat nih. Matiin aja. Dilihat kayak di halte mana yang penumpangnya lebih banyak. Yang naik lebih banyak, yang turun lebih banyak. Jadi kayak misal kalau pandangan gue sih kalau misal di situ haltenya sepi dari orang turun naik penumpang itu bakal dicabut haltenya. Jadi kayak biar mengurangi kemacetan lah. Oh, jadi yang kurang jadi, penting gitu. Halte yang kurang ya, orang. bahasanya kurang penting lah. Ya kan jadi kayak gua yang turun gitu jadi sebagai surveyor, gua ngecek nih turun naik penumpang lebih banyak di halte yang sini atau di sebelah sana gitu. Oh, berarti itu ada kolaborasi dengan pemerintah dong? Iya. Dan itu diterapin gitu. Jadi di halte-halte tadi udah fix dibuang gitu. Ya, jadi nanti ini. di laporan dulu pasti. Laporan dulu. Tapi Iya. ada nggak yang sejauh ini setelah lu report gitu tentang kalau halte-halte ini yang kurang terus udah langsung diterapin gitu? Belum sih. Karena gua kemarin jatuhnya kayak cuman belajar ya. Jatuhnya kayak belajar. Baru ngeliat doang ya ke lokasi ya, terjun baru Tester terjun. lah. Itu baru sekali percobaan berarti lo kemarin. Iya, sekali percobaan. Habis itu Covid ini ya. Ya, Covid lah kan. Sebelum-sebelumnya juga pernah sih, cuman beda. Gue waktu itu ngitungin kayak truk segala macem, jadi kayak jalur besar nih. Jadi berapa banyak truk yang lewat, mobil pribadi yang lewat, motor yang lewat, kecepatan pun juga gue hitung. Nah, itu lu ngitungnya ada alatnya nggak? Apa pakai mata itu? Kalau ada alat ini biasa ibu-ibu apa sih bapak-bapak tasbih itu yang cek. Oh, begitu. Oh. Alatnya begitu doang. Iya gitu aja kan. Gimana Satu, ngitung dua, ya? cek. Kalau nggak pakai yang apa sih itu? Lupa gue namanya. Yang digitu-gitu lah pokoknya. Terus kalau misalnya Parfum. ya pokoknya itulah. Iya. Terus kalau yang yang kecepatan ada tuh yang ditembak-tembak tuh ya kan, kalau di film-film taksi 2 tuh teng ya kan kecepatannya kebantu. Oh iya, tahu. Itu tapi beda-beda berarti kayak lu khusus buat truk gitu, ada temen lu khusus buat motor. Apa satu orang? Tergantung sih, tergantung di situ ada berapa orang. Kalau emang orangnya sedikit yang gue nggak mau, gue megang 2 gitu. Iya ya. Iya, gue kayak Ya gitu Allah, ya, pusing. Aduh, kadang ya kelewat, udah manipulasi dikit ya kan. Gue kira suruh berhenti dulu ulang. Iya. Gue hitung lagi. Muter balik dong, muter balik. Belum hitung ya. Ntar pakai motor. Tok. Bang, muter balik lagi. Belum kehitung. Ngapain tuh?
Gua di pinggir jalan nih panas-panasan segala macam ya kan. Ya yang penting selagi dapat makan lah mau gua. Kalau nggak ada makan nggak mau. Ada niat itu nggak sih kerja kayak babe gitu? cuman jaga-jaga kamu berenang, liatin cewek-cewek berenang. Gabut jatuhnya. Nggak di jalan kotak nih. Teknik kolam renang kayaknya itu. Kayak kalau renang ya. Oh iya nih. Fun fact mungkin nih gue ngakak banget sih. Jadi nih Emon ini dulu kan dia pernah masukin kartu renang. Iya. Di sekolah jualan kartu renang ya. Ceritain itu. Iya dulu dia namanya di sekolah ya kan nggak tahu gue suka iseng orangnya ya kan. Itu sih sebenarnya bukan gua, Aco. Ya dulu berdua goblok emang. Dia nge-scan kartu renang udah dijual ke orang-orang ya kan biar lebih murah dibanding beli sama babe. Ya kan kayak gimana? Nggak tahu tuh duit larinya kemana. Kalau dia kan sama babe nggak jelas duitnya kemana. Sama ya. lu emang jelas juga. Ya paling jajan. Ya gue meringankan teman-teman gue lah. Oke kan tadi kita udah kayak panjang lebar kan kayak ngomong tentang teknik tuh gimana, teknik sipil lah lebih ke teknik sipil lah tuh kerja ngapain, di lapangan tuh ngapain. Kita langsung aja ke pertanyaan dari teman-teman kita nih yang dari Instagram yang udah nanya dari @dasyatia. Kak, teknik sipil itu identik dengan fisikanya. Kira-kira apakah fisikanya nanti dijelaskan dari dasar? Nah, Iya, fisikanya dijelaskan lagi dari dasar. Jadi di UPJ di jurusan teknik sipil ada mata kuliah yang namanya IDS yaitu ilmu dasar sains. Ilmu dasar sains. Jadi itu bener-bener lu dari dasar lu kayak mengulang lagi lah. Fisika dari SMA diulang lagi lu. Ya macam-macam ya lu kayak di lab lah kayak gitu-gitu. Jadi pasti lu mulai dibimbing dari awal lagi, nggak mungkin tiba-tiba langsung fisika yang berat. Paling itu sih. karena emang kan ada anak IPS juga, ada Ya. anak SMK ya. Jadi emang semua dari awal lah Terus jatuhnya. dia kan emang gak suka fisika nih, terus pas teknik sipil lagi belajar dari dasar tapi mengikuti gitu mau nggak mau. Gue tuh ngikut apa ya? Gue bacanya kayak ngikut alur jatuhnya. Udah ngikutin aja gue. Selagi gue masih ada temen, ya udah santai. Selalu temen. Jadi suka gitu fisika pas. Enggak. Oh, Enggak, tetap aja enggak. Tetap enggak. Enggak. Pusing gue nggak jujur aja gue nggak suka hitung-hitungan orangnya ya kan. Pusing gue. Tapi emang itu mata kuliah wajib jadinya ya fisika Iya, itu ya. fisika itu Emang wajib. mau nggak mau. Oh nggak mau harus dipelajarin. Kalau gue nggak suka hitung-hitungan, jadi gue orangnya nggak perhitungan. Bener banget. Terus kemudian langsung aja dari pertanyaan selanjutnya dari Pasiat dia 13. Di teknik sipil katanya matematika harus kuat kan ya. Kira-kira seribet apa tuh Kak? Terima kasih. Matematika nggak terlalu, paling lebih ke fisika sih. Matematika nggak terlalu ini, paling ada namanya mata kuliah dasar logika matematika tuh ada, cuman itu wajib semua jurusan tuh ngambil mata kuliah itu. Oh, jadi, tapi maksudnya mungkin hitung-hitungannya juga kali Ya. masih masuk sama apa yang awal tadi pertanyaan awal, soalnya kan hitung-hitungan di fisika kan ada dasarnya dari matematika juga Matematika. mungkin gitu. Mungkin itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ivan Tikar nih. Kak, magangnya tuh ngapain? Magangnya itu ya kita disuruh nyari proyek. Jadi kita ke proyek, datang ke proyek ya kan, magang di proyek. Ya itu jadi seakan-akan kita jadi entah itu jadi kontraktor ya kan segala macam, jadi project manager, jadi surveyor segala macam. Ya kayak gitulah. Ya bener-bener kayak di dunia lapangan kerja sipil ya seperti itu, lu jadi ya kontraktor segala macam. Cuman kalau gue lebih apa ya, itu tadi gue bilang gue lebih ke transport anaknya. Berarti itu kita yang nyari sendiri dong? Nyari sendiri. Bukan dari kampus, nggak nyaranin kampus ya? Kita nyari mandiri sendiri, perusahaan Nyari sendiri. mandi sendiri. Tapi udah magang belum sih? Belum ya? Saya belum. Belum. Oh, tapi kalau magang itu nyari sendirinya itu biasanya dekat-dekat sini atau di Terserah. luar negeri? Jauh banget magangnya sampai luar Ya negeri. sulit itu kalau misalnya di luar negeri ya paling kesulitannya ya kalau misalnya asistensi. Kan ada asistensi ke dosen segala macam, kan harus sidang kalau kayak gitu-gitu harus Iya, asistensi. bener-bener. Tiba-tiba Jadi, ngulang kan nggak ya? Mungkin susah kalau paling ya keluar kota lah paling enggak Keluar ya kan. kota ada Keluar tapi. kota ada lah paling. Jauh juga ya? Nah, ya kayak Jakarta ke Tangerang. Keluar kota. Sangat kan? jauh itu. Keluar kota. Sangat kan? jauh. Keluar kota kan. Ya, mungkin langsung dari Ilham Gufron, pertanyaan selanjutnya @Ilham Gufron. Vespa badainya masih ada nggak? Kalau nggak salah zaman SMP pernah NF di PIM ya. Iya. Vespa. Iya, Vespa masih ada, Cok. Masih aman nih, kemarin habis dioprek, habis masuk rumah sakit kemarin. Kena Covid juga tuh Vespa. Ya, Vespanya. Jadi kayak itu dong, yang di TikTok bocah TikTok. Yang mana tuh? Yang lawan apa? Oh, passwordnya. Yang passwordnya. Vespa Matic. Oh, enggak, kalau gua enggak sih, paling kayak pegang helm, lompat, nge-track.
Oh, iya. Ini dia. lompat kayak gitu sih paling ini. Lebih kayak gitu gua. Pokoknya terima kasih untuk Kaemon udah berbagi ilmu ke khalayak luas asik. Khalayak luas udah membagi tentang teknik sipil itu apa, di UPJ itu gimana sih kuliahnya, terus apa aja tadi yang diperlukan untuk jadi mahasiswa apa sih teknik sipil ya. Teknik sipil. Ya udah ada beberapa. Mungkin adik-adik nih banyak banget nih teman-teman kita yang kelas 12, kelas 11 tuh kayak Atala mungkin. Ini orang belakang layar langsung ke Atala aja biar nggak lucu. Ya, maksudnya anak-anak kelas 11, anak-anak kelas 12 yang masih bingung nih, atau enggak anak IPS yang gue pengen teknik deh. Tapi gue IPS nih bisa nggak sih? Dan tadi menurut jawaban Kaemon tadi bisa, bahkan anak apa tadi anak STM pun bisa gitu teknik dari menjahit tadi. Tadi dari menjahit tadi menjahit baju sekarang ada di teknik sipil gitu. Tapi semester pertama langsung DO ya, tapi nggak sulit. Gua juga gitu, IPK gua hancur awal-awal pasti. Ya, pokoknya terima kasih sekali lagi untuk Kaemon ya. Mungkin udah begini aja. Sampai ketemu lagi dengan narasumber selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian udah nonton. Jangan lupa klik subscribe sama tombol keringnya ya. Iya. Jangan lupa. Tombol Terima kasih. Yo, terima kasih.